Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nisfiola Armi Angji dan teman saya Nurmawati. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang motivasi. A. Motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. B. Teori motivasi. 4 perspektif tentang teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Yang kedua, teori keadilan. Yang ketiga, teori harapan. Dan yang terakhir adalah teori motivasi prestasi. Teori Maslow adalah menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, teori keadilan. Teori keadilan adalah menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan, equity, atau tidak adil, inequity, atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Yang ketiga, teori harapan. Teori harapan mengusulkan seorang individu akan berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu karena mereka termotivasi untuk memilih perilaku tertentu atau perilaku lain, karena hasil yang mereka harapkan adalah perilaku yang akan dipilih. Teori ini juga menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu. Teori yang terakhir adalah teori motivasi prestasi, yaitu daya penggerak dalam diri seorang untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri dalam kegiatan di mana keberhasilannya tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan yang dimiliki. Macam-macam motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurmawati.